warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati rekan-rekan media hadir pada sore hari ini. Di sini kita akan menyampaikan konferensi pers terkait tentang penemuan jenazah seorang perempuan inisial LL. Di sini hadir Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, dari Kementerian Kesehatan bidang farmasi Pak Iqbal, terima kasih. Dari Puslapfor Pak Azhar beserta tim, dari Direktorat Tipit Narkoba Bareskrim Polri Kombes Zulkarnain, Dr. Rizky. Jadi pada kesempatan ini, pertama-tama kami menyampaikan bela sungkawa yang mendalam pada keluarga almarhum LL. Semoga diberikan ketabahan dan kekuatan. Kita menyampaikan konferensi pers ini untuk meluruskan informasi peristiwa yang terjadi sehingga tidak bias, sehingga tidak menimbulkan luka yang mendalam bagi keluarga almarhum. Kami juga mengajak rekan-rekan untuk membangun simpati dan empati, karena atas kejadian ini kita harus menjaga perasaan dari pihak keluarga. Konferensi pers ini kami lakukan sebagai bentuk tanggung jawab profesionalisme pelaksanaan tugas kepada masyarakat. Dan ini menyampaikan informasi yang faktual, tadi sudah kami perkenalkan, serta didukung oleh bukti, bukan asumsi, dan proses pengambilan kesimpulan dilakukan secara komprehensif dan saintifik. Kami tetap menjaga etika privasi dan martabat almarhumah serta keluarga. Agar informasi yang diterima publik utuh dan tepat, hari ini hadir unsur kepolisian, tenaga medis, serta instansi terkait yang menyampaikan keterangan sesuai kompetensi masing-masing. Untuk mempersingkat waktu, kami minta untuk Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan menyampaikan rangkaian peristiwa pada saat penemuan pertama, olah TKP, pemeriksaan saksi, barang bukti, serta didukung dari informasi analisa CCTV. Silakan. Saudari LL, di mana di sebuah apartemen di wilayah Jakarta Selatan, kami memperoleh informasi bahwa adanya penemuan mayat dari anggota Babin Kamtibmas Polsek Kebayoran Baru. Dengan komunikasi yang baik dengan pihak apartemen, anggota Polsek Kebayoran Baru melakukan cek TKP bersama dengan tim identifikasi dari Polres Metro Jakarta Selatan. Dari informasi tersebut, kita menemukan bahwa faktanya di tempat kejadian perkara ada jenazah wanita yang sudah kita identifikasi, identitasnya sudah jelas. Oleh karena itu, kita melakukan olah TKP bersama dengan tim identifikasi Polres dan disaksikan oleh saksi-saksi dari apartemen maupun saksi-saksi yang pada saat kejadian perkara hadir. Sudah 15 saksi kita periksa sejauh ini. Saya dapat menjelaskan kronologi berdasarkan CCTV dan dibandingkan dengan keterangan-keterangan saksi yang sudah kita klarifikasi dalam proses penyelidikan. Saya terangkan lagi mengapa kita perlu menjelaskan proses penyelidikan ini, karena kita menentukan apa adat atau tidaknya peristiwa pidana dalam kasus penemuan jenazah di sebuah apartemen di wilayah Jakarta Selatan. Di TV yang sebelah kanan kita dapat melihat, saksikan di sini ada menemukan apakah saudari LL ini bertemu dengan seseorang dan siapa orang yang bertemu dengan saudari keluar dari apartemen. Lanjut. Selain dari CCTV apartemen, kami mencoba untuk menelusuri kemana dari saudari LL berpergian pada saat itu beraktivitas.
Ada kita menemukan di suatu kafe di wilayah Jakarta Selatan juga. Ya, kita lihat masuk ke dalam restoran dan melakukan aktivitasnya. Ya, lanjut. Sampai dengan lalu keluar menuju ke kendaraan pribadi saudari LL. Kita lihat di kendaraannya menggunakan kendaraan hitam, masih sama dengan 2 orang. Ini menuju ke lantai tempat saudari LL tinggal. Ya, lanjut. Dari lantai tempat saudari LL tinggal, terlihat orang yang berbeda, yaitu saudari C di sini sebagai saksi, sudah kita ambil keterangannya juga, turun dari lantai tempat saudari LL tinggal menuju ke basement. Dan berdasarkan bukti-bukti yang ada, kita sudah melihat rekam medis dan bukti pembayaran rumah sakit saudari LL dari saudari C diperkuat. Lanjut. Hobi ini kita lihat ke atas, saudari A ini asisten rumah tangga bungkusan yang sudah bisa kita identifikasi pada nantinya. Ya, lanjut. Sesampainya di atas, saudari A sudah menempatkan di suatu posisi untuk barang tersebut, dan terlihat di sini saudari LL dan saudari C sini kembali ke unit apartemen milik saudari LL. Untuk aktivitas pada hari itu selesai karena kami sudah mengecek beberapa CCTV, juga tidak ada aktivitas yang terkait dengan saudari LL. Lanjut. Di hari berikutnya tidak terlihat aktivitas saudari LL seperti biasa, yang dimana saudari LL berolahraga pagi, tapi pada saat itu tidak ada, hingga menimbulkan kecurigaan dari saudari A selaku asisten rumah tangga. Hingga asisten rumah tangga turun ke bawah, lihat dari CCTV lobby. Karena tidak bisa membuka pintu dengan saksi saudari Y, saudara Y, ulangi, saudara Y di sini adalah security dari apartemen tempat saudari LL tinggal. Lanjut. Apartemen. Di sini saudari Y, saudara Y bersama dengan engineering ke atas untuk mencoba membuka paksa dengan seizin dari asisten rumah tangga di sana. Karena pada saat itu hanya ada asisten rumah tangga dan dicurigai satu hari tidak ada aktivitas sampai dengan pukul 17.44. Nah, di sini titik krusialnya, ya. Pada pukul 17.47, berdasarkan keterangan dari saksi bahwa kunci kamar dari unit yang ditempati oleh saudari LL ini terkunci dari dalam. Oleh karena itu, engineering membuka kunci secara paksa sehingga ditemukan saudari LL tergeletak membujur ke atas. Saudari A dan di situ juga ada saudara R di situ yang merupakan supir pribadi panik sehingga menyebabkan para saksi-saksi tersebut menghubungi beberapa teman terdekat dari saudari LL. Ya, lanjut. Dari kembali ke CCTV lift, di sini terlihat rekan yang dihubungi oleh para saksi, yaitu kembali saudari VA yang tadi sehari sebelumnya berjalan, dengan saudari C yang hadir juga pada saat sehari sebelumnya ke rumah sakit. Nanti akan memberikan kesaksian, memberikan penjelasan kepada rekan-rekan media. Menuju ke unit apartemen tempat saudari LL tinggal. Ya. Saudara RA, yaitu pacar dari saudari LL, mendampingi di mana jenazah saudari LL sini sudah masuk ke dalam kantong jenazah. Setelah ini untuk rumah sakit, kita menuju ke rumah sakit Fatmawati yang di mana sudah kita mintakan keterangan juga klarifikasinya. Keterangan dari rumah sakit Fatmawati bahwa kondisi saudari LL ini meninggal
dunia dengan kehabisan nafas dan tidak ada tanda-tanda penganiayaan atau kekerasan. Oleh karena itu, kami Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan yakin berdasarkan bukti-bukti yang ada di sini, otopsi yang harusnya dilakukan oleh kami berdasarkan permintaan dari keluarga orang tua dari saudari LL tidak dilaksanakan. Kita laksanakan uji laboratorium forensik, melihat ada barang-barang yang disentuh, dibawa milik dari saudari LL. Jadi kita mendapatkan DNA ini akan menjadi banyak polemik di masyarakat. Apa isi kandungan tabung pink itu? Nanti dari pihak dan kita harus melaksanakan penghentian penyelidikan di sini terkait penemuan jenazah dari saudari LL. Kita hormati keluarga korban, kita doakan. Di sini kita coba introspeksi diri, jangan menimbulkan polemik-polemik. Saya minta karena apa yang sudah saudari LL lakukan di sini, perbuat di sini, saya rasa tidak ada yang di sini melawan hukum. Jadi jangan sampai ada polemik menimbulkan keluarga menimbulkan tekanan yang akhirnya menjadi perdebatan di masyarakat. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya Dr. Rizky Nirwandi Putra dari Mardiah Medical Clinic ingin mengucapkan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas berpulangnya almarhum LL. Semoga almarhum diterima di sisi Allah dan segala amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga untuk keluarga salah satu rekan dari almarhum menghubungi saya untuk meminta saya berkunjung atau melakukan pemeriksaan medis secara home care ke lokasi salah satu apartemen di apartemen Dharma Wangsa. Atas dasar permintaan beliau, saya hadir kurang lebih dalam 20 menit, saya telah tiba dan bertepatan juga saya tiba bersamaan dengan rekan dan pasangan almarhum dan kami naik bersama-sama seperti yang nampak di CCTV tadi. Setelah saya tiba di lantai 25 tersebut, sudah ada tim dari kepolisian dan rekan-rekan almarhum dan saya diminta untuk segera melakukan pemeriksaan. Saat saya temui, kondisi almarhum sudah tidak sadar. Lalu saya lakukan pemeriksaan ya untuk denyut nadinya, denyut jantung, kemudian melihat pergerakan dinding nafasnya, mencoba mengukur tensi, mengukur suhu, dan pemeriksaan tanda-tanda vital lainnya. Pada saat itu saya tidak berhasil meraba nadi dan tidak melihat pergerakan dinding dadanya. Dan telah ada tanda-tanda pasti kematian pada saat melakukan pemeriksaan, sehingga pada saat itu juga setelah saya melakukan serangkaian pemeriksaan, saya menyimpulkan bahwa almarhum LL telah tiada pada sekitar 19.20 menurut jam yang saya kuasai, jam tangan saya. Kemudian setelah selesai saya menyatakan almarhum telah tiada, bagaimana SOP yang berlaku di klinik saya, karena surat izin praktek saya berasal dari salah satu klinik di Depok, yaitu Mardiah Medical Clinic, maka adalah kewajiban saya mendokumentasikan temuan pemeriksaan saya dan kesimpulan sementara saya, dugaan diagnosa sementara saya dalam bentuk surat. Jika pasien sehat, mungkin akan beliau, kemudian saya kirimkan filenya tersebut dalam bentuk PDF untuk sementara, seandainya diperlukan guna pengurusan pemakaman oleh pihak keluarga. Setelah itu, tak lama dari situ, kemudian saya meninggalkan tempat dan setelahnya masih menunggu proses di kepolisian, yaitu identifikasi dan melanjutkan prosesnya untuk visum dan rencana otopsi pada waktu itu direncanakan di Rumah Sakit Fatmawati. Namun pada sampai di situ saya tidak mendampingi lagi karena sudah dalam proses di kepolisian. Mungkin secara sederhana itu yang dapat saya sampaikan, bahwa simpang siur kliniknya di Depok dan pasiennya berada di area Jakarta Selatan
itu almarhum atau rekan almarhum menggunakan jasa layanan home care, yang mana saya langsung memeriksa pasien di rumah pasien tersebut, namun atas dasar surat izin praktek saya dan klinik saya di Depok, maka saya hanya bisa menerbitkan atas kop klinik Mardiah Medical Clinic tersebut. Mungkin sudah cukup jelas apa yang saya sampaikan, nanti akan dilanjutkan lagi dari pihak-pihak yang terkait yang akan melanjutkannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk permohonan pemeriksaan toksikologi. Dalam surat ini disampaikan ada 16 item barang bukti. 16 item barang bukti itu tersebut adalah 4 botol liquid, 8 pon dengan berbagai merek dan warna. Kemudian ada tabung gas. Metode pemeriksaan kami menggunakan alat GCMS, LCMS, ion kromatografi. Kemudian hasil pemeriksaan kami mengarah ke ada pestisida, alkohol, arsen, cyanida, dan bahan obat serta bahan kimia. Dari semua item, 16 item ini, untuk pestisida, alkohol, arsen, dan cyanida tidak ditemukan. Kemudian untuk bahan kimia dan obat-obatan, untuk 8 pon berbagai merek, dan jenis, itu ditemukan adanya gliserin dan nikotin. Kemudian untuk botol liquid berbagai merek ditemukan sama nikotin dan gliserin. Yang pada obat 44 tablet berdasarkan ukuran, bentuk, warna, tablet itu kami golongkan dalam 8 golongan berdasarkan bentuk ya. Dari tablet tersebut kami analisa ada kandungan bahan aktif. Di antara bahan aktif yang kami temukan ada namanya citalopram, diethylpropion, sulfirate, meptifacain, dan enkanit, serta citalopram, paramomisin. Kemudian ada clozapin. Untuk tabung berwarna pink, waktu kami pemeriksaan keadaan kosong. Tapi dari penyidik dengan dikasih dengan merek yang sama dari produksi yang sama, kami periksa tabung gas tersebut untuk sebagai pembanding ada mengandung nitro oxide N2 ini tabungannya. Ya demikian dari saya dari unit toksikologi. Olah barang bukti yang sudah dilakukan secara scientific investigation, termasuk dari Pak Azhar. Terima kasih Pak. Ini hadir juga dari Kemenkes RI Bapak Iqbal, Direktorat Produksi dan Distribusi. Sebesarnya juga kepada atas meninggalnya saudari LL, kami turut berduka cita dan berharap keluarga dapat bersabar atas musibah ini. Baik. Terkait dengan isu yang berkembang, tadi sudah disampaikan Bapak dari Puslap 4 mengenai adanya ditemukannya satu tabung yang setelah diperiksa mengandung gas nitrous oxide, gitu ya. Kami perlu sampaikan di sini terkait dengan gas ini bahwa gas nitrous oxide ini memang kita memiliki gas nitro oxide ini memiliki fungsi yang beragam, baik itu dari sisi kesehatan, kemudian juga di dunia pangan digunakan, di dunia pertanian pun digunakan, di dunia otomotif pun digunakan, gitu ya. Jadi memang fungsi dari gas nitro oxide ini cukup beragam. Kemudian khusus untuk sektor kesehatan, gas nitro oxide ini memiliki fungsi medis. Kami memiliki aturan bagaimana gas nitro oxide ini berfungsi sebagai gas medik yang hanya digunakan di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat lanjut atau rumah sakit yang digunakan sebagai anestesi umum, baik itu dalam pembedahan maupun sebagai analgesik, sedatif, dan ansiolitik dalam prosedur
kedokteran gigi. Pengaturan mengenai penggunaan gas N2O ini sudah kami atur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2016 tentang penggunaan gas medik dan vakum medik pada fasilitas pelayanan kesehatan. Kemudian juga pada keputusan Menteri Kesehatan mengenai formularium nasional, gas medik ini juga termasuk dalam obat yang digunakan dalam pelayanan kesehatan rujukan di rumah sakit, khususnya pada layanan anestesi. Kami, Kementerian Kesehatan, memandang memang penyalahgunaan gas medik merupakan isu yang serius karena memiliki dampak yang nyata, baik itu dari dampak kesehatan yang serius sampai kematian. Jadi kami berharap memang masyarakat tidak menyalahgunakan gas medis N2O ini di luar fungsinya untuk pelayanan kesehatan dan hanya digunakan di fasilitas pelayanan kesehatan oleh petugas yang memiliki kompetensi terkait gas medik ini. Mungkin itu saja dari kami. Terima kasih. Zat N2O, nitrooksid, dapat membahayakan kesehatan. Nah, itu yang kita konferensi pers hari ini untuk memberikan edukasi kepada seluruh masyarakat terkait tentang penyalahgunaan nitrooksid, gas ataupun tabung berwarna merah. Kalau kami sebut itu merupakan suatu merek, nanti dibilang Kabid Humas mengendorse. Silakan Pak Kasubit Tipit Narkoba. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Kabid Humas Polda Metro, Kombes Pol Budi Hermanto, SIK MSI, Bapak Iqbal dari Kemenkes, dari Direktorat Farmasi. Pada kesempatan yang baik ini, kami akan menyampaikan beberapa temuan ataupun fenomena peredaran penyalahgunaan produk yang mengandung nitrogen oksida atau N2O, atau yang dikenal dengan tabung merek Whipping. Produk Whipping kerap digunakan di beberapa tempat, salah satunya tempat hiburan dan yang lain-lain, dengan tujuan untuk mendapatkan sensasi atau keadaan euforia atau halusinasi singkat dengan cara dihirup melalui balon, kemudian langsung dari tabungnya ataupun menggunakan cartridge. Nitrogen oksida atau N2O dikenal dan kerap digunakan dalam dunia medis sebagai gas medik yang berperan sebagai obat analgesik atau pereda nyeri dan anestesi sebagaimana diatur dalam keputusan Menteri Kesehatan seperti yang disampaikan oleh Pak Iqbal tadi. Itu menjelaskan bahwasanya gas N2O ini termasuk dalam daftar obat dan penggunaannya sudah diatur dalam Permenkes nomor 4 tahun 2016 tentang penggunaan gas medik dan vakum medik pada fasilitas pelayanan kesehatan, mengatur tentang teknis instalasi pada fasilitas pelayanan kesehatan. Jadi pipanisasinya yang diatur. Kemudian selain digunakan dalam dunia medis, N2O ini juga digunakan dalam berbagai bidang kehidupan, contohnya otomotif, kemudian sektor pertanian, kemudian kuliner, di mana penggunaan NO2 ini sebagai bahan tambahan pangan atau BTP yang umum ditemukan pada produk seperti krim kocok, whipped cream, di mana gas ini berperan untuk membentuk tekstur foam yang stabil dan ringan. Hal ini diatur pada Peraturan Balai POM nomor 11 BPOM, BPOM nomor 11 tahun 2019 tentang bahan tambahan pangan yang menjelaskan bahwa nitrogen oksida atau N2 merupakan propelan dan gas untuk kemasan. Pemahaman penggunaan gas N2O dalam tabung Whipping sering disalahpahami, seperti aman karena digunakan di dunia medis, tidak menyebabkan ketergantungan, atau efeknya singkat sehingga tidak berbahaya. Pemahaman tersebut keliru dan berisiko tinggi dikarenakan penggunaan gas NO2
dapat menimbulkan risiko terhadap tubuh seperti hipoksia, kemudian ropati, kemudian frostbite, kemudian defisiensi vitamin B12 dan lain-lain. Barreskrim Polri melalui Direktorat Tindak Pidana Narkoba terus melakukan komunikasi secara intensif dengan instansi terkait, yaitu Kemenkes, kemudian Badan POM, untuk menyusun formulasi penindakan hukum yang tepat terhadap produksi, peredaran, dan penyalahgunaan nitrogen oksida atau N2O, sehingga penerapan Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 dapat kita lakukan secara tepat. Bahkan untuk memajukan ke dalam lampiran Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang narkotika sedang dalam perumusan. Oleh karena itu, pada kesempatan ini kami menghimbau kepada masyarakat Indonesia untuk tidak menggunakan nitrogen oksida atau N2O atau whipping dengan tujuan untuk mendapatkan euforia, dikarenakan akan menimbulkan risiko kesehatan dan keselamatan jiwa. Tentunya untuk mendapatkan kegembiraan dan kesenangan masih banyak cara yang lain dan yang sehat. Maka untuk itu kami berharap penggunaan gas N2 ini dihindari. Demikian dari kami, bila topik Atas penyampaian. Oke, bagi rekan-rekan media kami kasih ruang untuk tanya jawab. Mungkin yang paling ya, kita tidak bisa menjawab akibat apa kematian, kita tidak bisa menyimpulkan karena tidak dilakukan otopsi. Tadi kalau mendengar penjelasan Kasat Reskrim bahwa pihak keluarga tidak berkenan untuk dilakukan otopsi karena tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan ataupun penganiayaan. Sehingga perkara ini, peristiwa ini oleh Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan dinyatakan dihentikan karena tidak ditemukannya tindak pidana dan perbuatan melawan hukum. Itu ya. Oke. Ada lagi? Fakta yang ada di lapangan tempat kejadian perkara bahwa tabung itu kami temukan di kamar dari saudari A, yang dimana asisten rumah tangga pada saat kami melaksanakan olah TKP. Di situ kami temukan tabung berwarna pink tersebut, lalu kami melaksanakan prosedur olah TKP, pengambilan sidik jari dan DNA, sehingga kami kirim ke Puslapfor Mabes Polri. Demikian. Ya, Mbak Mari. Saat proses penemuan jenazah saudari LL ini, kondisi saudari LL ini tergeletak, terbujur kaku sendiri di dalam kamar. Oleh karena itu, kami selaku penyelidik di sini melaksanakan penyelidikan di mana menentukan apa ada tidaknya peristiwa pidana. Oleh karena itu, kami tetap untuk menelusuri dari mana tabung tersebut sehingga disampaikan oleh rekan kita dari Puslapfor Mabes Polri, kita menemukan pembandingnya karena pembanding tersebut sudah kita dapatkan, kita bekerja sama dengan security dari pihak apartemen di mana itu diantar tabung tersebut, dan tadi kita saksikan di mana ada satu kantong yang dibawa oleh saudari A. Saudari A itu membawa kantong yang berisi tabung pink tersebut. Yang setelah kita dalami dan setelah hasil dari pemeriksaan Puslapfor, tabung tersebut kosong. Demikian. Saya akan mendalami dari mana pesanan termasuk mungkin rekan-rekan juga bisa melihat ada satu platform yang memang menjual itu sekarang sudah menurunkan akunnya ya. Ya, Mbak Ani. Terkait tabung pink tersebut, kami sudah memeriksa beberapa saksi, yaitu kawan-kawan terdekat, makanya kita ada beberapa panggilan klarifikasi terhadap kawan-kawan terdekat, oleh karena ada dugaan kami apakah saudari LL ini sering menggunakan, akan tetapi dari saudari A memberikan kesaksian baru pertama kali melihat tabung pink tersebut, yaitu asisten rumah tangganya baru pertama kali. Demikian. Dari Puslapfor yang akan menjawab. Pak Kasat, untuk darah yang ada di spray dentis itu kemungkinan darah sudah lama. Jadi kemungkinan si saudari LL ini dia datang bulan atau menstruasi. Jadi itu kemungkinan darah menstruasi. Karena itu kalau kita lihat itu darah sudah lama, bukan darah baru. Demikian. Itu sama, siap.
saya sampaikan tidak dilakukan otopsi. Pemeriksaan luar harusnya dokter Rumah Sakit Fatmawati hadir hari ini untuk menjelaskan hasil visum luar, tapi tidak dilakukan otopsi. Tapi visum luar rangkuman tadi sudah disampaikan oleh Kasat Reskrim. Tidak dilakukan otopsi, paham ya? Nah. Ada lagi? Ya. Terkait dengan gas N2O. Kalau itu midit itu kemarin sudah masuk di dalam buku Formakup 6. Sehingga itu sudah terregistrasi, sehingga penerapan Undang-Undang nomor 17 tahun 2003 tentang kesehatan itu tidak mendapat kesulitan. Tetapi gas ini karena banyak digunakan di bidang-bidang kehidupan yang lain, maka pengaturan khususnya per bidang-bidang. Makanya nanti kami masih melakukan komunikasi, kemudian pertemuan-pertemuan, sehingga nanti akan menghasilkan satu aturan yang bisa menguatkan dalam penindakan hukum terhadap penyalahgunaan gas N2O ini. Terima kasih. Ya, baik. Ini memang tidak tercantum bagaimana standar kualitas untuk digunakan sebagai sediaan farmasi. Tapi memang hal ini bukan berarti menandakan bahwa gas N2O ini bukanlah suatu produk kesehatan, karena memang ini digunakan sebagai gas medis. Yang pasti dari sisi gas N2O sebagai gas medis itu sudah jelas bahwa gas ini hanya digunakan di rumah sakit dengan penggunaan ataupun prosedur yang sudah terstandar dan dilakukan oleh personil yang sudah memiliki kompetensi terhadap bagaimana penanganan gas medis. Gitu. Terkait mungkin ada juga bagaimana izin edar, gitu ya. Memang gas N2O ini tidak memiliki izin edar karena memang gas N2O ini digunakan di rumah sakit dalam bentuk instalasi gas medis. Artinya penggunaannya ini adalah khusus di rumah sakit, tidak untuk didistribusikan kepada masyarakat, gitu. Namun ini adalah dalam gas N2O sebagai gas medis yang digunakan di rumah sakit. Perlu kita pahami juga bahwa gas N2O ini juga tidak hanya digunakan dalam sektor kesehatan, dia juga digunakan dalam sektor, tadi sudah disampaikan, makanan, di mana restoran-restoran juga menggunakan gas N2O ini untuk penyiapan minuman ataupun makanan yang menggunakan whipped cream. Artinya ini pun juga memang dalam bentuk yang bulk atau bukan dalam bentuk yang kecil. Itu informasi yang kami dapat juga tadi dengan koordinasi dengan Bareskrim juga, bahwa untuk sediaan ini diedarkan B2B, artinya memang tidak untuk diedarkan kepada masyarakat, gitu. Jadi tidak memerlukan izin edar. Untuk kita sama-sama bersimpati dan berempati karena ini adalah peristiwa duka. Kami mengajak seluruh masyarakat untuk bisa menahan diri, menghormatin ruang duka bagi para keluarga almarhum. Kami berharap rekan-rekan media membantu menjaga ruang publik tetap sehat, menyampaikan informasi secara berimbang, menyejukkan dan tidak menghakimi, serta Polda Metro Jaya berkomitmen hadir dengan hati, bekerja secara profesional, proporsional, dan transparan.